rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkenaan dengan fenomena akhir-akhir ini, yaitu banyaknya kiai-kiai yang muncul di medsos, terutama di YouTube atau Facebook. Bagaimana menyikapi itu? Pada dunia yang atau pada zaman yang sudah seperti sekarang, maka menggunakan medsos secara maksimal, secara positif, atau Facebook, baik itu Facebook, Instagram, terlebih YouTube, itu harus sudah digunakan secara positif dengan cara mengaji, harus terjun. Jadi jangan kemudian underestimate kepada kiai yang terlalu eksis di medsos. Ini apa ini cari panggung? Jangan. Ini apa ini yang dikenal orang? Jangan. Jadi sekarang sudah zamannya, sudah sampai pada waktunya kita idharul ilmi, ya, menambahkan ilmu. Kalau orang-orang yang lulusan teknologi bisa menggunakan PD, menyebut ahlinya dengan ahli teknologi, lulusan matematika PD ahli matematika, ahli biologi, ahli kedokteran. Kenapa kita yang lulusan pesantren tidak berani mengatakan ahli baca kitab kuning, ahli baca kitab Fathul Qorib, ahli baca kitab Fathul Wahhab? Itu harus berani. Jangan terus-terusan tawadhu, itu tawadhu yang salah sasaran. Sekarang sudah zamannya medsos, harus muncul tawadhu. Di sini salah penempatan menurut saya. Kenapa begitu? Kalau kita terus-terusan tawadhu, tidak mau muncul, tidak berani, maka akan banyak kejadian-kejadian yang seperti yang kita ketahui, orang-orang menimba ilmu agama dari orang-orang yang tidak ahli agama. Jadi kita harus tampakkan kita sebagai santri agar orang tahu kemana harus mencari ilmu agama. Oh, ke ahlinya. Siapa ahlinya? Santri gitu. Ahli yang baca kitab. Jangan kemudian yang baru mu'allaf langsung dicap ustaz belajar agama kok orang yang mu'allaf. Itu kan kecolongan kita. Kita tawadhu ketika kelompok lain punya medsos yang sudah besar, kita baru mengeluh, aduh kenapa ada dari dulu. Kita baru sadar, kenapa ada dari dulu kita juga buat seperti itu. Jangan. Jadi ketawadhuan kita malah akan menjadi bumerang. Tidak apa-apa kita misalnya masuk medsos, eksis di Facebook, tujuannya awalnya misalnya karena duniawi, tidak masalah. Saya ingat dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau berkata begini, natlubul ilma lid dunya fajarrona ilal akhir. Saya ini dulu mencari ilmu itu tujuannya duniawi, tapi seiring berjalannya waktu, ilmu itu mengajak saya menuju akhirat gitu. Menuju akhirat. Karena ketika orang berilmu pasti orientasinya nanti bukan dunia lagi, akhirat. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sama, kunna natlubul ilma fajarrona ilal kunna natlubul ilma lid dunya fajarrona ilal akhir. Dulu saya mencari ilmu karena tujuan duniawi. Namun ketika saya banyak ilmu, maka ilmu itu mengajak saya menuju akhirat. Begitu. Jadi jangan underestimate, jangan terlalu memandang sebelah mata orang ustadz-ustadz yang eksis di media sosial. Jangan. Kalau kita tidak mengisi media-media sosial itu, maka itu akan diisi kelompok-kelompok yang di luar kita. Ketika kelompok-kelompok di luar kita yang mengisi, maka banyak umat yang belajar ke mereka. Ketika banyak umat belajar ke mereka, kita merasa kecolongan. Loh kenapa ini kok? Kita tawadhu terus tidak mau muncul. Kita harus idharul ilmi. Berani bilang kita yang ahli agama, berani bilang kita yang ahli baca kitab kuning. Biar orang itu tahu harus mencari ilmu agama kemana, bukan kepada mu'allaf yang baru. Ada yang awalnya tukang debus, awalnya tukang jual softtek, itu jadi ustadz, belajar ke situ. Dari mana? Akhirnya ular bisa jadi ulama, kambing bisa jadi ulama. Kan ini gimana? Katanya itu tidak mengganggu kepada akidah. Ya sangat mengganggu. Ulama itu kan warasatul anbiya. Masa ular jadi warisan para nabi? Kan ini mengganggu akidah kita. Nah ini yang harus kita waspadai.
Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan tawadhu itu di mana. Itu. Saya himbau sekali lagi, mari kita isi medsos ini dengan pengajian, isi medsos ini dengan hal-hal yang positif, kurangi hal-hal yang negatif. Kita harus tekan yang negatif, isi yang positif. Begitu. Jadi ini saran saya terutama kepada yang muda-muda ya, terutama yang kepada yang muda-muda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.